Hai, nama saya Andre dari Audio Plus Indonesia. Background pendidikan saya adalah teknik sipil dari Institut Teknologi Bandung. Kemudian pekerjaan saya pertama adalah bisnis retail audio mobil di Jakarta tahun 95. Kemudian saya mulai mengimpor produk audio tahun 99 dan merek pertama yang saya impor adalah DLS dan Genesis, Stack, Celestra, dan alat ukur Clio. Nah, alat ukur Clio ini yang masih kita impor sampai hari ini dan masih kita pakai, bahkan tahun 2019 kami bisa memberikan training di 9 negara untuk Clio ini. Kemudian seiring berjalannya waktu, tahun 2004 saya membuat produk sendiri dengan merek Crescendo untuk amplifier, speaker, subwoofer, dan merek Harmonic Harmony untuk kabel. Kemudian produk-produk ini berhasil kita ekspor ke berbagai negara seperti Eropa, seperti Finland, kemudian ke Australia, kemudian ke Filipina, ke Singapura, dan mendapatkan respon yang sangat baik. Bahkan kita memenangkan penghargaan Product of the Year dari Incar Entertainment Magazine di Australia, dan kita mendapatkan review yang sangat bagus di Finland dan di beberapa tempat lainnya. Kemudian di kompetisi kita mendapatkan King of Sound di Filipina, kita mendapatkan King of Sound di Taiwan, dan kita mendapatkan King of Sound di Indonesia dengan produk Crescendo. Lebih dari itu, kita memenangkan juga King of Sound di level Asia dari 7 negara, dari ratusan mobil. Yang di juri dipilih 1 mobil yang terbaik dan diberi gelar King. Itu adalah mobil Crescendo di tahun 2018, King of Sound Asia Sound Quality. Saya bisa memenangkan King of Sound dari Asia tadi juga karena background saya sebagai musisi. Saya main piano dari umur 4 dan mulai konser dari umur 7, keliling dan mendapat sertifikasi London Royal School of Music Grade 7. Dari background itulah saya bisa membuat produk yang baik, didukung dengan teman-teman yang memiliki kemampuan elektro yang baik juga, sehingga saya bisa menentukan judgement produk yang baik itu seperti apa, ditambah instalasi karena background saya sipil, jadi saya bisa membuat instalasi yang solid, yang kokoh, sehingga kita bisa memenangkan kompetisi-kompetisi hingga tingkat Asia tadi. Halo, apa kabar Watt Hi-Fi Indonesia? Kali ini Watt Hi-Fi Corner kembali hadir sedikit berbeda. Kali ini kita kedatangan sebuah produk baru, berikut dengan foundernya, dengan desainernya. Sektor lain dari audio yaitu audio mobil atau biasa kita sebut car audio. Di sini kita telah kedatangan produk buatan tangan Indonesia, di finalize dan di adjustment di Indonesia. Mungkin ada Watt Hi-Fi Indonesia sudah mengenal merek dari Crescendo Audio. Produk ini berupa amplifier yang baru aja di launching pada hari Kamis kemarin, tanggal 19 Agustus. Dan kebetulan kita juga telah kedatangan desainer sekaligus foundernya langsung, yaitu Pak Andreas Cahyadi. Mungkin bagi Watt Hi-Fi Indonesia sedikit perkenalan dengan Pak Andre. Mungkin Pak Andre bisa menjelaskan dulu, bisa memperkenalkan diri dulu. Silakan Pak Andre. Ya, saya Andre dari PT Audio Plus Indonesia. Kami mendesain dan mentuning dan membuat produk-produk audio mobil. Salah satunya merek Crescendo untuk amplifier, speaker, subwoofer, dan beberapa aksesoris lainnya. Kemudian kami juga memproduksi kabel merek Harmonic Harmony, lengkap dari kabel RCA, kemudian kabel USB, kabel power, juga kabel speaker. Selain itu kami juga mendistribusikan beberapa merek lain dari luar negeri seperti Ground Zero, Resolute, DSP yang baru, kemudian Audio Wave amplifier, juga EQ Tone untuk car audio. Oke, Crescendo juga punya website ya Pak Andre ya? Betul, crescendoaudio.id.
atau .id. Oke, kalau misalnya penasaran nanti di bawah ada crescendoaudio.id ya? Ya. Oke, nah Watt Hi-Fi Indonesia penasaran dengan sosok amplifier yang baru dikeluarkan oleh Crescendo. Sosoknya mungkin bisa dilihat, itu sangat simple sekali, 29, ukurannya 29 ke 20 cm, mungkin ke 15 cm ya Pak Andri ya? 27 kali 15 kali 6. 27 kali 15 kali 6. Iya. Itu sangat kecil sekali ya bagi amplifier. Nah, mungkin apa kelebihan dari amplifier Crescendo yang disebut tipe Revolution 5A4 ini Pak Andre? Oke, jadi kalau diceritakan sejarahnya sedikit, sebelum kita membuat seri Revolution, kita ada seri Evolution. Dan sebelum Evolution ada seri namanya Sonata. Nah, ketika kita membuat Sonata di awal-awal kehidupan Crescendo, fokus kita itu lebih ke, oh bagaimana suara ini bisa open, bisa terbuka, jelas gitu, detail. Nah, ketika kita kirim produk ini ke beberapa majalah di Australia juga, mereka langsung memberikan penghargaan sebagai amplifier yang salah satu yang terbaik. Kemudian kita memenangkan juga di Australia National Final di competition SQ dengan produk Sonata ini. Nah, lalu kita beralih ke fase kedua, namanya seri Evolution. Di seri Evolution ini kita mulai berpikir, wah kelihatannya instrumen paling banyak itu di mid-range. Bagaimana mengelola bukan hanya detail, tapi memiliki kualitas mid-range yang bagus, yang enak didengar. Kita kirim produk ini ke Finland, direview oleh salah satu majalah di sana, dan mereka bilang, ini amplifier dengan suara mid-range terbaik yang pernah mereka dengar. Mantap. Kemudian, setelah masa-masa 2019 itu kita mulai berpikir, saatnya kita mendesain ulang masuki fase ketiga, di mana kita nggak hanya fokus dengan itu saja, tetapi fokus dengan banyak hal lain. Salah satunya trennya adalah waktu 2019 itu trennya adalah high resolution. Jadi file itu udah mulai masuk ke high res, ya kan? Kalau kita bicara high res kan, kalau CD dulu kan 16 bit, betul, dengan sampling 44,1 kHz. Ya. Artinya respon frekuensinya akan berhenti, kalau secara hukum Nyquist akan berhenti di 22 kHz. Oke. Nah, kemudian kalau file-file high res kan bisa sampai 32 bit 196 kHz. Artinya responnya akan sampai 98 kHz. Nah, kalau kita punya ampli yang cuma sampai 20 kHz, nah yang 20 sampai 98 kilo ini nggak ada yang reproduksi. Iya, betul. Jadi kita mau mengikuti tren bagaimana ampli ini bisa menjadi sebuah amplifier high res yang bisa mengikuti file-file high res. Maka dibuatlah desain yang pertama dari seri Revolution adalah 5A4 ini. 5A4 ini responnya dari 7 Hz sampai 40 kHz. Rentangnya jauh sekali ya. Belum sampai 98, tapi at least ini sudah jauh lebih lebar dibandingkan cuman amplifier normal 20-20 kHz. Oke, menarik nih Pak Andre. Nah, apa kalau misalnya sedikit bocoran, apa yang menyebabkan amplifier ini bisa rentang frekuensinya begitu panjang? Ya, balik lagi ke desain ya. Jadi sebuah amplifier itu bukan hanya kita berbicara mengenai komponen. Jadi banyak orang menyebut amplifier ini pakai IC Burr Brown, pakai ini, itu bukan hal yang penting. Jadi kalau saya bawa sedikit blueprint lah dari amplifier ini. Jadi amplifier itu dimulai dengan sebuah skematik seperti ini. Jadi kita mulai dengan menggambar lah skemanya seperti apa. Nah, dari skema ini kemudian akan menentukan sekali bagaimana jangkauan respon dari amplifier. Tetapi yang jauh lebih penting bukan itu, tetapi adalah ini, layout. Bagaimana kita melayout komponennya. Dan kita melakukan relayout ini beberapa kali sampai tercapai apa yang kita ingini. Jadi sistem groundingnya bagaimana? Groundnya bagaimana? Kita pakai konsep star grounding. Oke, star groundingnya bagaimana? Apakah tercapai? Nah, layout ini bukan hanya dari sisi atas ya, karena PCB kita 2 layer, jadi ada dari sisi atas, ada dari sisi bawah. Jadi disinilah kita fine tune.
kemudian sampai kita ketemu sebuah desain bagaimana dia bisa mencapai sebuah ampli yang high res tapi juga silent. Karena kalau high res musuhnya nanti nggak silent. Begitu rentangnya lebar, noise semua masuk. Karena noise kan adanya di frekuensi tinggi. Yeah. Otomatis dia masuk. Nah, bagaimana kita mempertahankan dia bisa suaranya high res tetapi dengan noise yang kecil. Makanya saya sebut amplifier ini bukan high res amplifier saja tapi juga silent amplifier. Silent amplifier. Oke. Artinya amplifier ini memiliki standar signal to noise ratio 108 dB. Jadi kalau signalnya 108 dB, noise-nya baru 1. Oh, oke. Berarti silent amplifier itu bukannya amplifiernya senyap tidak bersuara sama sekali ya, bukan itu ya? Bukan amplinya, tapi suara yang dihasilkannya. Karena ampli itu kan pasti ada noise-nya. Nah, seberapa besar noise-nya itu dibandingkan musik yang dihasilkan. Kalau 108 dB berarti 108 dB musik, 1 dB noise. Oke. Nah, patokannya kurang lebih kalau 105 dB itu kita nonton konser rock. Jadi noise-nya hampir tidak terdengar lah. Makanya kita sebut ini silent amplifier. Oke. Berapa lama dari proses merancang desain layout sampai menjadi seperti ini, Pak Andre? Ini prosesnya 1 tahun. 1 tahun ya? Dan termasuk lama juga menurut saya cukup cepat. Oh, cukup cepat itu malah. Cukup cepat. Karena ya bolak-balik kita dari casing kita gambar dari casing sampai jadi karena casing ini berkaitan dengan seberapa panas yang kita bisa buang di amplifier. Jadi ini merupakan sebuah pemikiran yang holistik, yang keseluruhan. Kita bikin amplifier bagus, dia akan mengeluarkan panas. Berapa panasnya ini bisa diserap nggak sama casing ini untuk dibuang. Nah, ini semua berkaitan, kita harus hitung secara detail sehingga jangan sampai amplinya bagus tapi dipasang di mobil protek melulu, mati nyala, capek orang. Betul. Nah, jadi konsepnya lama. Kemudian amplifier itu setelah desainnya bagus, didengerin belum tentu sebagus desainnya. Oh, oke. Jadi tetap harus kita fine tune. Nah, kita harus mempunyai sistem referensi lah. Nah, mungkin suatu kali nanti boleh saya bawa ke sistem referensi kita. Nah, amplifier ini kita fine tune di situ. Kita fine tune sampai suaranya ini mencapai apa yang kita inginkan. Oke. Nah, sekalian informasi juga ke Pak Andre ini dari kecil telah menyukai musik dan bergelut di bidang musik sehingga dia beliau ini sangat mengenal betul apa yang namanya musikality, betul gitu ya Pak Andre? Iya, betul. Oke. Itu dari umur berapa Pak Andre main musik? Dari umur 4. Dari umur 4 tahun. Iya. Main apa tuh Pak Andre? Saya fokusnya di piano. Piano? Ya, Waduh. Umur 7 saya udah konser dan kita mengambil ujian di Royal School London itu sampai grade 7. Waduh. End up-nya itu 8. Jadi di atas 5 itu udah levelnya boleh mengajar. Jadi prinsipnya begini, karena kita musician ya, jadi pengalamannya itu sebetulnya menghasilkan sebuah produk ini bukan bagaimana seberapa detail dia. Detail semua juga kita capek dengarnya. Tuh. Tapi bagaimana detail ini bisa menjadi sebuah musik yang bisa kita nikmatin. Nah, itu yang susah. Itu yang butuh naluri sebagai musiciannya keluarnya di situ. Oh, ini bagus, detail. Tapi kok nggak bisa dinikmatin ya, nggak jadi musik ya. Iya. Kita fine tune lagi sampai dia bisa jadi musik. Oke. Sekarang apa lagi rahasianya sehingga bisa didengar bisa diterima oleh kalangan penggemar musik ini, Pak Andre? Nah, yang ketiga kita memberikan fitur ini kita sebut high performance competition amplifier. Artinya apa lagi tuh? Amplifier ini competition ready lah gitu. Artinya kalau mobil ini bisa dipakai di track balap gitu. Nah, ini bisa kita pakai di track competition dengan simple step, buka belakangnya, di dalamnya ada 4 switch. Kita pindah on, switchnya on artinya competition on. Nah, di situ jalurnya akan pindah ke jalur kompetisi, di mana di situ lebih stabil, lebih bagus suaranya segalanya. Ini udah amplifier yang competition ready, nggak perlu upgrade sana, upgrade sini. Switch saja 4 biji on. Artinya udah
competition mode. Itu tujuannya apa Pak Andre? Diciptakan mekanisme seperti itu? Karena kan sekarang competition sangat marak ya di Indonesia. Competition di car audio itu banyak banget kan, asosiasinya aja ada 5. Kalau diikutin seperti 2019 tuh hampir tiap minggu bisa kompetisi. Nah, penggemar kompetisi juga banyak. Bayangin kalau setiap mobil kompetisi, wah saya mau kompetisi, bikinin dong custom begini begitu, ribet sekali. Udah aja kita bikin amplifier yang benar-benar bagus, yang competition standar. Udah. Waduh, kalau misalnya competition standar berarti ini harganya mahal banget dong ya Pak Andre ya? Harusnya begitu. Harusnya begitu. Mencoba menjangkau pasar menengah crescendo ini. Apalagi ini kita kan mengikuti serialnya BMW. Jadi seri 1, 3, 5, 7, 9. BMW nggak ada 9 sih, saya yang bikin 9. Nah ini karena seri 5, jadi target kita adalah pasar menengah. Kita jualnya di harga 7 jutaan, tetapi dengan kualitas yang jauh di atas itu. Wih, dengan spek seperti itu, harganya hanya 7 juta rupiah. Betul. Itu retail price tertinggi Indonesia ya? Betul. Oh, oke. Dan mungkin kalau Pak Agung perhatikan, kelebihan lainnya amplifier ini desainnya ukurannya kecil. Biasanya kalau mau menghasilkan amplifier yang bagus seperti yang saya ceritakan tadi, size-nya akan besar. Ya, besar begitu. Betul. Kalau di mobil besar, identik dengan berat. Artinya akan boros bensin, bagasi habis. Ya. Apalagi kalau amplifiernya panas, protek, nggak cocok untuk suara Indonesia, untuk suhu Indonesia. Betul. Nah, ini yang kita lakukan, bagaimana mengemas segala informasi yang bagus tadi dalam kemasan yang kecil. Itu juga sebuah proses yang makan waktu. Jadi kita relay out dan PC boardnya 2 layer, jadi ada signal di atas, ada signal di bawah, dan seterusnya. Wih, mantap. Kalau ini bisa taruh di bawah jok. Iyalah, ukurannya segede. Iya, hampir setengah. Bahkan 2 bisa, di 1 jok bisa. 1 jok 2 ya. Oke. Ya, jika penasaran untuk spek secara spesifikasi pabrikan istilahnya, kalau tadi itu di luar pabrikan ya. Kalau untuk kayak berapa wattnya, terus dia power handlingnya berapa, terus damping faktornya berapa, nanti akan kita tampilkan. Apalagi nih yang menjadi kelebihan dari amplifier ini? Nah, tadi balik ke spek itu mungkin saya jelaskan sedikit. Kalau amplifier yang bagus itu pasti memiliki spek yang bagus. Walaupun kalau dibalik, spek yang bagus belum tentu suaranya bagus. Tetapi amplifier yang bagus harus didukung dengan spek yang bagus. Artinya hasil pengukuran tuh harus bagus dulu, baru nanti didengar bagus. Walaupun memang ada, kita bisa mengukur 5 ampli yang hasil ukurnya sama, tapi didengar akan berbeda. Berbeda ya? Ya. Oh, okay. Nah, parameter-parameter yang membuat berbeda itu saya menyebutnya parameter yang nggak bisa dicun atau nggak bisa di setel. Kalau di audio mobil ini kan kita pasang, lalu kita kasih digital signal processing, atau kalau di Pro Audio speaker management sebutnya. Ya. Nah, kemudian instalator sibuk tuh EQ sana sini, atur time alignment, adjust crossover dan lain-lain. Biasanya itu yang sering dilakukan kan? Betul. Tapi bagaimana ada hal-hal, saya selalu menyebutnya ada 9 atau 10 lah kalau mau lengkapnya. 10 hal yang sebetulnya nggak bisa dicuning. Contoh high res tadi. Kalau kita punya ampli yang 20-20 kHz, itu kan standarnya di 20 Hz dan 20 kilo ini udah turun 3 dB. Betul. Artinya di sini udah lemah. Nah, kalau kita punya 7 sampai 40, berarti di 20 sama 20 kilo ini masih tetap 0. Yeah. Nah, ini mau dicun bagaimana kalau di DSP ya nggak bisa. Ini kan bawaan amplifiernya. Nah, itu contoh satu faktor namanya bandwidth. Contoh kedua, nah, timbre atau warna suara. Warna suara. Ya. Kalau misalnya Pak Agung telepon saya, wah, walaupun saya nggak save, hafal nih suaranya. Atau pacar deh yang gampang gitu, kalau telepon kan kita langsung hafal nih suara pacar gue nih. Mau saya lihat nomornya juga tahu. Karena apa? Dia punya warna suara yang khas. Nah, alat musik itu semua punya warna suara yang khas. Sama-sama nada G di piano sama di violin, beda kan bunyinya? Nah, itu adalah warna suara atau timbre. Kalau amplifier ini menghasilkan suara, katakan snare drum deh, yang salah satu yang paling sulit, atau piano juga sulit.
karena itu alat perkusi ya, piano itu perkusi. Kemudian suaranya melenceng, bunyinya nggak seperti piano atau nggak seperti snare drum, itu nggak bisa kita tuning. Mau dicoba di EQ bagaimana, itu nggak bisa. Jadi keakuratan netralitas timbre dari suara itu harus dibuat dari produknya dulu. Nah itu fokus kita, karena kalau sudah jadi produk kemudian kita katakan mau kompetisi terus kita mau fine tune, nggak bisa. Itu bawaan produknya, timbre tadi, warna suara tadi bawaan produknya. Nah itu yang kedua. Gitu ya. Jadi ya ini teknis sih, tapi itu sebenarnya hal yang menarik gitu. Itu sangat menarik Pak. Sebenarnya sangat menarik untuk jadi sebuah wawasan juga bagi pemirsa What Hi-Fi Indonesia. Nah misalnya kita lanjut yang ketiga, dynamic. Dynamic itu misalkan, dynamic itu perbedaan antara pelan dan keras. Jadi kalau kita main musik ada piano, ada forte, kencang. Nah perbedaan di antara pelan dan keras ini seberapa nyata. Atau boleh dinyatakan sebagai begini, kita main drum, sticknya seberapa jauh dia berasa mainnya. Atau kita main piano seberapa jauh touch-nya berasa. Atau cuman ngambang aja. Nah itulah dynamic. Dynamic itu nggak bisa dicun. Kalau bawaan amplinya nggak dynamic, mau dicun bagaimana ya nggak bisa keluar. Nah itu bawaan dari amplinya. Yang keempat, nah ini istilahnya lucu, pret, pace, rhythm, dan timing. Pace itu cepat. Jadi ada ampli yang kita dengar berasa, wih cepet ya musiknya. Ada ampli yang berasa lambat gitu. Ya mau diapain ya kalau aslinya lambat ya lambat, nggak bisa dicuning. Nah kalau rhythm itu basic dari musik. Jadi biasanya rhythm itu dari drum, dari kick drum itu memberikan rhythm bass dari musik. Kalau rhythmnya itu konsisten, bagus gitu, ya amplinya itu bagus. Kalau timing bagaimana? Nah timing itu begini, musician kan banyak, semua kan ngikutin. Kalau lihat proses rekaman kan mulainya dari drum dulu, karena dia yang kasih timing. Nah kalau kita main musik jadi sebuah kesatuan lah, katakan konser, kan semua ini timingnya harus pas. Betul. Nah ada ampli yang timingnya itu bisa pas antar musiknya, ada yang nggak pas. Nah kalau nggak pas, ya nggak bisa di time alignment. Time alignment kan antara speaker A dengan speaker B, tweeter dengan mid-range. Kalau ini kan nggak. Antara musiknya, timingnya pas nggak, itu nggak bisa dicuning juga. Nah ini faktor itu pengertiannya ya. Nah, faktor kelima, contoh yang paling susah dalam mendesain sebuah produk audio itu adalah balance antara openness dan body. Kalau kita bikin amplifier ini open banget, detail banget, udah pasti bodinya hilang. Dia jadi kurus, pianonya jadi kayak keyboard, gitarnya cuma denting aja, nggak ada soundboardnya. Tapi kalau kita bikin berbody, dia suara wow, tebal, warm, detailnya pasti hilang. Nah sebetulnya kita mendesain amplifier ini membalance itu. Kalau kita udah salah di awal, amplifiernya warm gitu, terus kemudian di-expose, saya punya amplifier warm, dia nggak bakalan bisa detail, ya warm aja terus begitu. Kalau mau, saya punya amplifier open detail, nggak ada bodinya, ya nggak bisa juga kita perbaiki dari tuning. Nah itu salah satu yang paling susah dari bikin ampli. Berikutnya, kontrol dari speaker. Jadi sebetulnya yang menentukan speaker ini bersuaranya cepat, gesit atau enggak gitu ya, yang ngontrol maju mundurnya speaker ini, itu amplifier. Jadi kalau amplifiernya bagus, gerakannya ini sangat terkontrol, dilihat aja kelihatan bagus gitu. Tapi kalau yang kontrolnya nggak bagus, dia jadi nggak, inersianya besar lah. Jadi katakan kita gas mobil, kita ketinggalan. Kenapa? Kita masih pengen diam, mobilnya udah jalan. Nanti kita rem, mobilnya berhenti, kitanya masih pengen jalan. Nah di speaker juga begitu, speaker direm sama ampli, dia bablas. Ketika digas, dia masih pengen berhenti. Nah yang kontrol itu amplinya. Amplinya, apa istilahnya transient ya kalau nggak salah. Nanti ini berkaitan dengan damping factor. Damping factor, dia bisa dampingnya. Tapi ini juga keseimbangan desain, Pak Agung. Kalau kita, saya hajar aja damping factornya setinggi mungkin. Damping factor tuh gampang kok kita mau bikin tinggi. Damping factor kan cuma perbandingan antara impedance speaker dengan impedance ampli. Kasih aja resistornya kita atur. Damping factornya tinggi sekali. Yang hilang apa? Musicality-nya.
Nah, yang saya tadi bilang, ketika kita main musik, musicality ini sangat penting. Kontrolnya bagus sekali, wah, speakernya diem banget, tapi berhenti. Jadi, tang, drum, snare drum, hilang udah. Kita tang, hilang. Nggak ada soundboardnya. Gimana? Ya, betul, kalau betul, istilah saya musiknya berhenti, nggak ada kelanjutannya. Ya itu nggak bisa dicuning. Musicality dan kontrol ini harus dibalance di tengah-tengah. Nah, untuk membalance ini bukan butuh electrician yang hebat yang bisa gambar ini. Ini banyak yang bisa bikin, tapi butuh seorang desainer yang bisa membalance tepat di antara keduanya. Nah, biasanya merek-merek terkenal ya, cobalah di home audio juga. Itu desainer speaker yang terkenal umumnya musician. Nah, mungkin kalau kita mau bahas lebih lanjut lagi, masih ada sih beberapa ya. Contohnya headroom. Headroom itu begini, seperti kepala room kita masih ada seberapa spare. Nah, di amplifier juga begitu. Kalau amplifier dengan headroom yang baik itu kesannya bisa mengisi ruangan gitu. Jadi kita dengerin musik nggak berasa kecil gitu, tapi dia mengisi ruangan. Misalnya kita setel lagu yang penuh gitu, ruangannya terisi penuh. Nah, itulah headroom. Kalau memang karakter amplifiernya memberikan kesannya dia kecil, headroomnya nggak ada, ya nggak akan bisa jadi besar, dan itu nggak bisa dicuning. Nah, ini salah satu faktor lain. Lain lagi contohnya coherence. Ada ampli yang bisa coherent itu begini, menyatu. Jadi high-nya, mid-nya, bass-nya ini bisa menjadi sebuah kesatuan, walaupun nggak begitu ya, tapi menjadi satu kesatuan yang bagus. Ada yang misah, high-nya bisa terbang, bass-nya bisa di lantai gitu. Itu kalau udah salah seperti itu juga sama, nggak bisa dicuning. Oh, berarti itu sama seperti layaknya seorang koki ya kali ya Pak ya. Ada yang emang pedas, ya udah pedas gitu, nggak bisa dimasak jadi manis gitu kan. Ya, mirip lah seperti itu. Jadi ada bawaannya, contohnya bawaan bumbu lah kalau di dapur gitu. Bawaan bumbunya seperti apa? Kita mau masukkan, kita mau masak, kita rubah ya nggak bisa. Bawaan bumbu itu akan tercermin seperti itu. Nah, ini banyak hal di dalam Revolution amplifier ini yang kita fokus, kita sangat perhatikan di situ supaya hasil suaranya itu maksimal pada hal-hal yang tidak bisa dicuning. Karena pada akhirnya tuning hanya sebetulnya merapikan saja, bukan merubah gitu. Nah, ini kesalahan yang paling banyak. Orang berusaha merubah warna suara sebuah ampli, warnanya mau dirubah, tebelnya mau dirubah, ya makin gak karu-karuan. Itu nggak bisa dirubah, itu harus dari barangnya. Harus dari barangnya. Makanya kita fokus dengan suaranya dari awal, dari produknya dulu. Gitu. Oke, kembali lagi. Nah, Pak Andre, ini kan baru launching amplifiernya aja nih yang Revolution. Sebagai generasi yang high res, itu kan pasti ada pendukungnya. Pendukungnya itu selain filenya high res, head unitnya high res, speakernya juga kan harus bisa mencapai rentang lebih dari 20 kHz. Apakah kedepannya Crescendo akan mengeluarkan line up pendukung untuk Revolution? Ya, betul. Jadi Revolution kita start dengan amplifier, nanti kita akan keluar speakernya juga memiliki spek yang sama dengan fokus hal-hal yang sama. Jadi ini memang generasi Revolution atau generasi ketiga dari Crescendo. Jadi nanti juga lengkap, akan ada DSP-nya juga yang high res dengan spek yang fokus pada parameters yang nggak bisa dicuning tadi. Dan juga subwoofernya juga sama. Kita sedang memproduksi, akan segera keluar subwoofer yang ya sama, karena ini amplinya bisa low sampai 7 Hz. Kalau subwoofernya berhenti di 30 Hz ya percuma. Jadi kita butuh subwoofer yang memang bisa mengikuti dia, dan itu sedang kita produksi. Amplinya pun akan kita lengkapin, dalam waktu dekat kita akan punya monobloknya, jadi satu channel dari seri 5, kemudian kita akan punya seri 7 4 channel dan seri 7 1 channel dalam waktu dekat. Sungguh menarik. Penasaran kan? Stay tune terus ya.
target pasar dari amplifier ini? Sekarang kan seperti kita ketahui banyak kompetitor-kompetitornya yang menawarkan berbagai macam fasilitas dari sebuah amplifier gitu loh, untuk bisa penetrasi ke pasar karena audio biar bisa diterima. Itu apa yang selain yang 4 tadi yang diandalkannya, Pak? Jadi target pasar kita adalah pasar menengah, karena harga amplifier ini 7 jutaan, jadi semua sistem fullnya mungkin sekitar 40-an juta sampai 60 juta. Dan ini pasar yang paling gemuk di Indonesia. Dan kita kenapa menyasar pasar ini dulu untuk Revolution, karena di bawahnya akan relatif lebih sulit membuat produk yang bisa dengan spek ini. Nah kalau di atasnya juga sama, kita trial dulu lah di tengah. Nah orang yang membeli ampli ini akan mendapatkan keuntungan membeli dengan harga medium tapi dengan kualitas suara high end. Mungkin kalau mau disepadankan dengan amplifier lain itu mungkin butuh sekitar 60-an juta ke atas amplifiernya baru bisa mendapatkan spesifikasi dan suara seperti ini. Memang ada amplifier high res, mungkin kalau dilihat di marketplace ampli high res harganya cuma 5 juta juga memang ada. Tapi seperti yang tadi kita bilang, spek bisa kita buat, tapi menghasilkan suara yang sama nggak bisa. Jadi spek dan suara ini harus berimbang. Nah itu yang kita jual di Crescendo Revolution 54, dan kita sangat yakin, kita udah tes sih dengan beberapa produk kompetitor bahwa untuk harganya kita sangat yakin ini salah satu yang terbaik gitu. Oke. Nah, untuk Watt Hi-Fi Indonesia, jika penasaran bisa langsung berkunjung ke dealer-dealer Crescendo di terdekat di kota Anda, atau bisa langsung menghubungi crescendoaudio.id untuk lebih jelasnya. Kita sudahi obrolan ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih Pak Andre meluangkan waktunya. Sampai ketemu di video-video Watt Hi-Fi Indonesia selanjutnya.